Bapak Ibu, kembali kita bertemu lagi dalam part lanjutan kita yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan cerita lagi yang seru dari saudara kita Femerio. Gitu, tas baru dibeliin, nah, itu membekas itu, makanya saya nggak lupa. Cuman ya apa ya, mereka tetap menyayangi saya sih, entah mereka takut atau enggak ya waktu itu. Cuman saya bisa merasakan kasih sayang mereka support lah, mereka support. Oh, jadi mereka benar-benar ini ya, masih tetap care sama lu gitu ya. Saya yakin lah ya mungkin nih buat bapak ibu semua ya, kalau ada case seperti saya, percayalah ketika kita meninggalkan mereka itu bukan jalan yang benar. Karena saya punya contoh kasus orang yang sangat dekat dengan saya, nakal sama-sama. Cuman bedanya ketika saya nakal, semua keluarga saya itu menemani saya, mensupport. Tapi sedangkan yang sahabat dekat saya ini semuanya meninggalkan dia. Bahkan orang terdekat yang sangat dia sayangin itu merasa tertipu dan gak mau kenal sama dia. Dan sekarang posisi sahabat dekat saya itu udah meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saya pikir ya memang berat, tapi mau nggak mau ya kita ini butuh didampingi, butuh disayangin. Kita nggak perlu dihakimin lagi, kita bisa menghakimi diri kita sendiri. Kita udah tahu salah, nggak usah dihakimin lagi. Cuman kita perlu diterima, dan itu perlu kasih yang sangat besar untuk bisa menerima orang-orang seperti saya waktu itu ya. Dan saya rasa kalau orang nggak kenal Tuhan ya agak berat gitu loh. Tapi kalau emang sayang ya harus melakukan hal itu supaya kita ini bisa survive. Karena selama masih ada kasih, saya rasa segala sesuatu pasti ada harapan. Cuma kalau kita udah dibuang, merasa nggak dikasihin, sudah hancur. Akhirnya hancur-hancuran. Begitu. Dan ini saya tanamkan ke anak-anak juga sekarang. Kalian mau senakal apa? Kalian boleh jujur sama papa gitu. Papa nggak bakal ngejudge kalian, mama juga nggak bakal. Ya kita marah boleh dong, marah. Tapi ya udah, apapun yang kalian lakukan, tanam di dalam pikiran kalian. Papa mama selalu sayang kalian. Papa mama selalu mengasihi kalian. Apapun yang kalian lakukan, nggak akan ada dosa yang besar, dosa kecil yang membuat papa mama nggak sayang sama kalian, itu nggak ada. Nah itu yang saya kasih tanamkan ke anak-anak ini gitu. Semua orang butuh lah, butuh untuk dikasihi, disayangi. Minum yuk. Iya, minumnya nggak ada yang lain ya? Ada kayaknya tadi Nescafe. Jadi iklan dong. Coba tuh suruh cewek itu anterin. Boleh tolong? Nanti kayak itu udah di podcastnya si Yan. yang masuk cuma tangannya doang. Yang masuk cuma tangannya doang. Iya, ganti. Gak dikasih lihat muka aja. Iya, tadi situ tangannya doang gitu ya. Ini jangan diedit ya, masukin. Ini harus masuk ini, jangan diedit kalau ini ya. Harus ini wajib. Jangan kan nggak bawa satu tangan di sini. Asisten sini. Oke, kita masuk ke momen setelah lu selesai dari Lawang, ya kan, Bible study segala macam, akhirnya kan balik ke Jakarta. Nah, selanjutnya apa yang lo lakukan tuh? Apakah lo langsung lagi nih? Ya harus itu. Pokoknya saya buka semua yang bagus dan yang jelek ya. Segala kegagalan, segala keberhasilan saya akan buka. Cuman satu hal tertulis dalam Alkitab. Maksudnya berapa kali orang benar jatuh, berapa kali dia harus bangun. Saya bukannya nggak pernah jatuh bangun. Mungkin kalau bahasanya Paulus tuh nggak tahu ya, saya kadang-kadang ngerasa kayak ada duri dalam daging yang seperti itu gitu loh. Susah sekali ngeluarinnya. Akhirnya membuat saya tuh jadi jatuh bangun tuh ada banyak. Tapi satu hal yang saya pegang yaitu berapa kali kita jatuh orang benar, kita harus bangkit. Karena seperti apa ya, kayak Tuhan kekurangan powernya aja untuk nggak ngebantu kita. Pertama kali saya keluar dari rehab setelah 9 bulan, ya
tahu lah teman saya siapa sih. Yang dulu kan nggak nerima saya, keluarga aja nggak nerima saya, teman-teman saya masih yang kemarin. Iya. Dia lagi, make lagi. Tapi itulah makanya saya bilang Tuhan itu dahsyat sih. Saya udah 9 bulan make. Seharusnya ketika saya kena, dosis saya kan kecil kan. Iya. Saya pakai dosis saya yang lama. Oh. Nggak berasa sama sekali. Oh, nggak berasa. Nggak berasa sama sekali. Nggak berasa sama sekali. Kita berdua, teman saya berasa. Disitulah saya udah, ya saya kan bagaimanapun itu saya udah kenal Tuhan kan. Iya. Disitulah saya pikir, Tuhan nggak main-main loh sama hidup saya. Ini sih nggak ada rasanya sama sekali loh. Benar-benar nggak ada. Itu langsung saya buang sisanya. Udah saya nggak mau lagi. Saya jadi takut sendiri. Ini saya benar-benar ngerasa Tuhan nggak main-main sama saya gitu loh. Udah. Jadi nggak ada efek Nggak ada apapun sama sekali. sekali. Saya lupa lah waktu itu sekali atau 2 kali. Lupa lah. Pokoknya setelah yang terakhir itu nggak ada rasa sama sekali. Udah. That's it. Itu terakhir kali. Terakhir udah langsung. Udah terakhir kali. Terakhir kali. Wow. Itu Tuhan kayak memberikan ketakutan juga loh buat hidup saya. Dia nggak main-main loh. Benar-benar loh. Nah, setelah momen itu akhirnya lu melangkah kemana tuh? Nah, waktu itu jadinya udah nggak, saya harus cari lingkungan baru, mulai kuliah lagi. Nah ini satu statement penting tadi sebenarnya tuh, memulai sebuah komunitas yang baru ya, itu penting banget ya. Banget. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Iya, itu Alkitab nulis kayak gitu nggak salah-salah, bener-bener pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan memang untuk kayak seperti ini itu sepertinya hal yang udah harus pakem banget ya, benar-benar harus keluar dari komunitas drugs ini ya, untuk bisa lepas ya. Makanya kadang-kadang ya nggak tahu ya, kadang-kadang entah masuk penjara, masuk rehab itu takes time. Kenapa? Semoga selama perjalanan kita di penjara atau di rehab itu lingkungan yang lama udah nggak ada, gitu loh. Udah nggak ada. Itu pergaulan itu sangat penting. Oh jadi lu akhirnya lanjut kuliah lagi nih ya? Lanjut kuliah. Masih ngelanjutin yang lama atau mulai dengan jurusan yang baru? Jurusan yang lama. Jurusan yang tapi lama. Kan yang dulu udah 5 tahun, udah DO. Udah DO berarti ya. Udah DO. Oh, tapi pasti ambil jurusan yang sama lah istilahnya ya. Di tempat yang sama. Tempat yang berbeda. Oh, tempat yang berbeda. Oke. Ambil akuntansi. Ambil akuntansi. Ya kira-kira menurut Bro otak masih nyampe nggak? Ya ada lah, error-errornya dikit lah pasti. Harusnya ada pasti pengaruh. 5 tahun nggak karu-karuan, hidup kayak gitu. Pasti ada masuk pengaruhnya rehab, kalau menurut gue. Keluar langsung kuliah lagi. Ada ya? Pasti ada kalau menurut gue ya. Saya lulusan terbaik. Oh. Lulusan terbaik. Wow. Nomor 1 bukan itu udah ada piagamnya di rumah. Wow. Nah itu makanya saya bilang ikut Tuhan tuh memang banyak kejutan lah buat hidup saya. Saya kan bersaing sama anak-anak yang di bawah saya tuh 5 tahun ya. Iya. Yang masih fresh. Masih fresh. Baru lulus SMA, otaknya masih fresh gitu. Saya ketemunya sama mereka. Saya pikir ya udahlah ya, asal lulus aja nih. Karena udah ketinggalan 5 tahun mau cari kerja. Shocknya itu pas semester pertama, pas tahu nilai, pas tahu abis ujian nilai saya tuh kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Udah itu aja. Akhirnya ya pas lulus ya itu lulusan terbaik. Dipanggil lah namanya di itu. Saya tapi nggak datang. Kemana memang lu? Udah kerja. Oh udah kerja. Udah kerja. Oh ya kan wisuda kan memang selalu itu ya, berapa bulan kan setelah ini kan ya, baru wisuda ya. Kerja. Oh udah masuk kerja ya. Ya karena memang tujuan saya pengen udah cepet-cepet bekerja nih, 5 tahun udah ketinggalan. Udahlah wisuda. Akhirnya ditelepon sama
kepala apa ya kampus, dekan apa rektor ya, kepala saya apa istilahnya. Kamu bikin malu aja dipanggil namanya, nggak ada orangnya. Padahal lulusan terbaik ya. Aduh, saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, kuasa Tuhan itu kalau udah bekerja nggak tanggung-tanggung. Bayangin aja udah habis drugs hampir 5 tahun segala, habis itu lanjut kuliah lagi, tapi benar-benar dipulihkan sempurna semuanya ya, secara otaknya pun juga dipulihkan secara sempurna, luar biasa, bisa sampai dapat lulusan terbaik. Itu amazing banget kalau kuasa Tuhan bekerja sepenuhnya. Nah terus setelah mulai masuk dunia kerja, ada kendala apa nggak di situ? Yang merupakan akibat dari perbuatan di masa lalu? Itu masih kuliah. Masih kuliah. Berat lu berapa? Gua sekarang 81. Nah, gua Tunggu, enggak, sekarang 78, sorry. ya sama lah. Beratnya sama nih, mirip-mirip. Gua di bawah lo dikit lah, biar lu nggak terlalu malu kan. Kira-kira kalau cowok normal beratnya berapa sih? Minimal. Tergantung tinggi dulu. Ya tinggi sekitar lah. Ya, Kan kita tinggi sekitar. waktu pas kejadian itu kan tinggi gue udah nggak naik-naik lagi, udah segini aja, mentok. Ya berarti kalau saya dengan tinggi-tinggi kayak lu itu berat-berat normalnya 70-an lah. Enggak lah, 70 masih ini aja masih 75, 73 sekarang. Tinggi lu berapa? 172. 72. Minimal sebutlah berapa menurut lo? Gue sekarang 70. Paling minimal mah harusnya sekitar 60. 60 mah 60 65. Tapi itu agak kekurusan sebenarnya. Kekurusan ya? Kekurusan. Dulu berat gue 45. Hampir 2 bulan di rumah sakit. Hampir 2 bulan di rumah sakit. 45. Itu mah udah kelihatan tulang semua itu pasti. Udah, nggak bisa berdiri. Ini efek masa lalu ya. Nah, itu saat lu lagi kuliah lagi atau? Kuliah. Udah mau lulus. Udah mau lulus. Itu akibat efek dari. Ya iyalah, apalagi. Tapi saat lu balik dari Lawang itu berat badan lu udah segitu atau masih bagus. Masih bagus. Justru di rehab itu gemuk lah. Oh iya, makan, betul. Tidur, Temen gue juga ya. Makan tidur. Udah. Sama gitu temen aja. gue yang rehab juga. Gemuk malah dia. Gemuk. Iya. Program penggemukan lah itu. Tapi lu sampai jadi 45 ya sempat ya. Nggak bisa berdiri. Mandi juga nggak bisa mandi sendiri. Dimandiin. Itu berapa lama tuh ngalamin masa-masa itu? Aduh lupa ya. Mungkin sebulan 2. Di rumah sakitnya itu mau 2 bulan lah. Itu. Selama itu ya. 45. Sayang zaman dulu tuh belum ada handphone canggih sih. Kalau ada jadi nggak ada. Itu nggak ada momen lu ada foto sama sekali nggak ada tuh ya? Gue jadi penasaran tuh sebenarnya tuh kan. Karena itu kalau nggak salah si paling canggih aja waktu itu masih Nokia ngeluarin 8250 kalau nggak salah. Jadi masih yang apa ya? Iya, masih yang batangan itu belum ada kamera. Ada kamera. Ya 8250 waktu itu. Nokia 8250. Sampai akhirnya bisa pulih kembalinya itu. Sekali lagi itu support dari keluarga besar. Support keluarga besar. Dari sisi finansial, sisi mental. Pokoknya fight terus. Mereka selalu ada ya. Ya. Nah itu juga menjadi momen miracle juga. Makanya kalau kita mau perhatiin ya sebenarnya hidup kita nih, kalau kita mau perhatiin, benar-benar pay attention, sebenarnya Tuhan itu bekerja di setiap langkah, di setiap musim hidup kita. Karena kejadian itu saya jadi tertanam di gereja di mana memang Tuhan mau saya tertanam. Ya. Memang Tuhan panggil saya di gereja A, cuman karena waktu itu saya lama di Lawang. Ya sempet lah yang lihat gereja di mall kayaknya enak gitu ya, dan kebetulan teman-teman kampus juga gereja di situ. Ya udahlah kita sama-sama di sana. Kan teman saya juga di kampus kan. Cuman karena kejadian itu
saya di rumah sakit, saya cuma bilang waktu itu gereja yang saya sering pergi itu terkenal dengan karunia penyembuhannya. Jadi saya berpikir, wah seharusnya gembala saya datang nih ke sini, memberikan kesembuhan, mendoakan buat saya supaya saya sembuh, karena dia sangat terkenal dengan karunia penyembuhannya itu, dengan minyak urapannya waktu itu. Jadi saya berdoalah sama Tuhan, Tuhan tolong kirimkan gembala saya ngomongnya, tolong kirimkan gembala saya untuk mendoakan saya. Saya berkata amin, saya dengar suara shalom. Shalom suster katanya gitu. Jadi posisi ranjang saya itu di belakang meja suster. Shalom suster. Saya dengar. Itu kan gembala yang bukan saya maksud gitu loh. Tapi gembala yang memang yang Tuhan mau saya dari awal gitu loh. Ya. Di Sungai Yordan nih, saya di Sungai Yordan. Shalom suster. Jadi yang datang itu Gembala Sungai Yordan. oh bukan gembala ya. Iya. Jadi pas yang datang waktu itu almarhum Pak Yoslamel. Wow, oke. Wah, Shalom, suster. Gembala yang luar biasa. Saya bilang sama mama saya, Pak, mah itu kayaknya suara Pak Yos. Benar Pak Yos. Dan kalau dibilang kebetulan, terlalu kebetulan ya. Kenapa Pak Yos ke situ? Ternyata dia mau membesuk salah satu jemaatnya, tapi ternyata bukan di situ, di rumah sakit lain. Jadi yang dicari nggak ada di situ. Jadi kalau kita mau bilang kebetulan, menurut saya ngikut Tuhan terlalu banyak kebetulan. Iya kan? Iya. Jadi memang, jadi momen itulah yang saya ngerasa, balik loh, gembalanya yang ini. Ya udahlah. Saya kira ya nggak dengan berat hati ya kan. Memang saya pas di gereja yang itu saya cuma ikut-ikutan teman aja. Jadi saya mulai balik lah. Ya udahlah, ini memang Tuhan mau saya di gereja ini, ya udah. Mau tunggu apa lagi? Tunggu 2 bulan lagi masuk rumah sakit? Enggak lah, enough. Udah sejak itu saya kembali dan nggak pernah jalan-jalan. Sampai detik ini ya. Sampai detik ini. Dan nggak tahu berapa lama ya. Nanti kesaksian saya bilang, katanya enggak juga. Kita kan nggak tahu. Iya. Kita lihat aja. Ya masa depan kan nggak ada yang tahu. Ya. Di tangan Tuhan. Cuman katanya kan, ya selama Tuhan mau kita di sini ya di sini. Cuma kalau Tuhan tiba-tiba mau kita pindah, ya kenapa enggak? Cuman ya harus benar-benar ya Tuhan ngomong, Tuhan kasih tahu lah. Nah, jadi sekarang aktivitasnya apa aja nih, Yo? Kerjaannya sekarang apa aja? Nah, sekarang kan udah lama nih tertanam di Sungai Yordan, terus lagi pegang apa yang dipercayakan Tuhan di sini. Mulai dari kerjaan dulu lah. Kerjaan. Ya kerjaan, ya thanks God dipercaya lah. Dipercaya sama beberapa orang. Posisi juga lumayan. Ya berkecukupan lah ya. Kecukupan ya. Kalau menurut di bidang apa nih istilahnya? Hospitality. Nah, hospitality management. Operator hotel. Ya cuman ya tetap ya memang nobody's perfect. Dan kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu sama pikiran orang lain. Jadi bentrok-bentrok itu ada. Ya adalah suka dukanya di perjalanan karir itu adalah. Ya mungkin juga ada waktu-waktunya saya salah langkah atau gimana, ya ada kayak gitu. Cuman saat ini ya kalau saya bilang bukan hanya kesehatan, bukan hanya otak, tapi 5 tahun yang terhilang itu Tuhan bayar semua. Tuhan bayar semua gitu loh. Ya cukup. Dan ini yang sekarang di gereja, apa yang lagi dipercayakan Tuhan saat ini? Sebenarnya kalau ngeliat dulu ya, mau melayani tuh kayak lu nggak salah, nggak malu apa gimana gitu ya. Cuman kasih Tuhan yang ada di dalam kita ini nggak mungkin bisa dibungkam. Kita itu
bisa melayani tanpa kasih, tapi kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa melayani. Jadi mau nggak mau ya dorongan untuk melayani itu ada gitu loh. Apalagi kita tahu ya hidup kita ini kan udah mati, udah ditebus gitu loh. Kita ini udah bukan milik kita lagi, jadi milik Tuhan, dan Tuhan mau kita melayani. Jadi saya itu melayani bukan untuk sok-sokan atau gimana, memang dorongan dari Tuhan sendiri. Dan ya kasarnya apa ya, Tuhan udah memberikan segalanya, bahkan mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus saya. Ya kalau bahasa saya tuh ibaratnya dia sampai mengeluarkan darah, kita keringetan aja nggak mau keterlaluan gitu loh. Dan bahkan kalau dibanding sama murid-muridnya Yesus sendiri, ya apa yang saya lakukan juga masih belum ada apa-apanya lah. Mereka itu sampai benar-benar martir lah, meninggalkan segalanya demi ngikut Tuhan gitu. Jadi hal itu yang membuat saya pikir ya memang kita ini orang Kristen harus melayani ya. Kalau enggak ya egois banget gitu loh, egois banget. Cuman orang yang nggak punya kasih aja yang kayaknya nggak kepengen melayani sih. Kalau menurut saya ya, ya apapun itu nggak perlu pegang jabatan. Cuman kalau kebetulan Tuhan percayakan saat ini saya pegang salah satu jabatan ya why not juga. Sebenarnya pede nggak pede juga gitu loh, pede nggak pede. Cuman karena Tuhan yang udah ya saya rasa jalannya Tuhan nih. Dan beberapa leader juga saya minta konfirmasi juga, ya mereka go ahead, mereka sangat merestui, mendukung, ya saya jalan gitu. Nah ini kan istilahnya blessingnya Tuhan ya buat kehidupan lo kan saat ini benar-benar luar biasa banget lah istilahnya ya, terlepas dari masa lalu yang dulu itu, dan sini saat ini lo terima blessing Tuhan yang luar biasa dalam segala aspek. Nah tapi sampai detiknya ada ini nggak sih, ada target atau keinginan lu pribadi yang memang belum tercapai sebenarnya? Targetnya mungkin agak sedikit sorohani kali ya. Cuman targetnya pengen cepet-cepet kaya sih, supaya bisa pensiun, supaya bisa melayani Tuhan ya ke daerah. Ya jadi mungkin kayak misionaris ya mungkin ya. Setelah anak-anak besar, tanggung jawab kita anak-anak besar, mereka bisa menjadi berdiri di atas kakinya sendiri ya. Mungkin saya sama istri nanti kemana. Mungkin ya nih kan namanya harapan kan. Iya, itu kan target lu kan, harapan lu kan, keinginan lu di depan kan. Memang untuk kalau yang lebih shortnya lagi ya itu paling yang ngeliat anak-anak bisa bertumbuh, menyelesaikan paling enggak kita ya orang tua, saya sendiri sampai mereka kelar S1 lah paling tidak gitu loh. Setelah itu ya mereka harus berjuang sendiri. Kita udah nggak support mereka lagi gitu. Paling nggak tanggung jawab kita sebagai orang tua udah selesai, ya udah tinggal kalau masih dikasih kesehatan, umur panjang ya kita coba apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan lagi. Oke, kan sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan gereja nih ya kepada lu sebagai seorang kadif Komsel. Nah, ada sesuatu nggak yang lu mau sampaikan gitu kan? Atau apa sih sebenarnya yang menjadi kerinduan lu untuk Komsel di gereja kita ini? Nah, kenapa sih saya memang tertarik ya dengan Komsel ini? Kesatu, beberapa tahun lalu kisah yang waktu Pak Yos dibilang itu gembala yang ketemu saya di rumah sakit, beberapa tahun lalu Tuhan kasih jawaban. Maksudnya bukan Pak Yosnya sebenarnya, tapi visi yang dia bawa waktu itu. Dan ya memang gereja ini kan terkenalnya memang gereja sel. Visi yang dia bawa. Dan menurut saya juga Komsel ini, kita ini menggenapi
Yesus dan 12 murid, diutus, pengutusan, gereja, mulai dari gereja rumah, gereja kota gitu loh. Dan di dalam komsel itu kan ada rasa saling. Kalau kita cuman ibadah minggu, itu kan kita diperlengkapi supaya ketika nanti kita ada di komsel kita bisa saling berbagi atau gimana. Cuman kan nggak mungkin kita bisa ngobrol sama pembicaranya atau gimana. Jadi lebih satu arah lah. Sedangkan komsel ini kita bisa berbagi semuanya lah. Nggak ada, boleh dibilang nggak ada tema khususnya. Dan kita bisa dua arah. Dan seharusnya orang-orang yang pernah dipulihkan seperti saya, seharusnya orang itu idealnya lebih bisa dipulihkan di komsel daripada yang lain lah. Maksudnya cara yang lainnya ya. Seharusnya dia lebih bisa dipulihkan di komsel. Jadi pemulihan itu kemungkinan besar terjadinya di komsel. Saya mungkin boleh dibilang jarang mendengar orang bisa hidupnya diubahkan karena dengar khotbah. Mungkin dengar khotbahnya itu benar di awalnya, tapi kan setelah itu dia mempraktekannya, dia diujinya itu kan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kehidupan sosial, gitu loh. Jadi penting lah. Apalagi saya juga belajar dari pengalaman, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita cuma ke gereja hari Minggu, udah gitu nggak ada komunitas padahal kita di gereja hari Minggu kan cuma 2 jam. Selebihnya yang 7 kali 24 jam kurangin 2 jam itu kita kemana gitu loh. Kalau nggak ada komunitas. Nah, jadi saya pikir komsel ini, komunitas ini sebenarnya wadah yang memang memenuhi hati Tuhan sih kalau saya bilang. Semuanya bisa ada di situ gitu loh. Jadi harus tetap ada sih, harus tetap ada. Blessing Tuhan kan pasti juga melimpah ya buat keluarga lu ya. Buat Feni kan, istri lu, terus dikaruniai dua anak yang luar biasa ya. Masa lalu itu ada dampak cukup besar nggak sih ke dalam pernikahan? Ada dong. Ada. Dan itu momen itu cukup pelik nggak dalam situ? Kalau lu berpikir ke sana tuh salah. Justru masa lalu itu memberikan dampak yang sangat besar untuk gue menjadi orang tua yang baik, menjadi papa yang baik. Justru itu Ya lebih. Iya dong. Ya. Iya. Tapi hubungan lu dengan istri gimana? Mau tanya istrinya langsung apa gimana? Ya so far so good lah, so far so good. Kita ya melayani sama-sama. Kita selalu ya makin kesini ya kita sepakat saya ada di mana, dia ada di mana. Dulu kita berangkat dari orang tua asuh sama-sama ada di situ, BPN sama-sama di situ. Terus komsel sama-sama ada di situ. Jadi lo ketemu sama Feni ini di gereja? Di gereja Ya. Di pelayanan orang tua asuh. Orang tua asuh ya. Pelayanan orang tua asuh. Jadi ketemu jodohnya di sini nih. Iya. Sudah married, ikut BPN, lulus, married, jadi pembina BPN. Ya, terus lah. Ini Bapak Ibu ini pembina saya BPN. Beserta dengan istri tercinta itu. Harus selalu berdua lah. Karena waktu itu kan apa ya? Kalau bisa kegiatan kita ini pasangan suami istri dibarengin. Karena kalau nggak dibarengin, kayak saya misalkan saya kerja berangkat dari pagi itu jam 7 udah jalan. Pulang itu jam 8, jam 9 malam. Nah, ketemu istrinya nggak tahu kapan. Kalau hari Sabtu Minggu, saya nggak satu pelayanan sama dia, nggak ketemu lagi berarti Sabtu Minggu. Jadi ya udah Sabtu kita harus pelayanan bareng supaya apa ya Sabtu Minggu kita bisa bareng. Nah, sebelum lanjut ke situ tuh,
kita mundur lagi nih dikit nih ya. Kan ketemunya di gereja nih ceritanya kan. Jadi kan kenal awal di gereja. Nah pada saat itu Feni udah tahu tentang masa lalu lu atau gimana nih? Belum. Nah itu gimana tuh prosesnya tuh? Sampai akhirnya bisa seorang Feni menerima seorang Rio yang memiliki masa lalu seperti ini. Awalnya dia nggak suka, bukan nggak suka sih, kayak siapa sih tuh namanya, karena ada sama adik iparnya dia itu namanya Rio juga. Jadi ada 2 Rio dalam satu gereja. Dia nanya siapa sih tuh orang, kok namanya sama gitu. Terus dia ngelihat gue yang baru keluar dari rehab kan, yang namanya di rehab ya hitam, udah gitu juga kurang terurus gimana. Ih kayak gitu orangnya gitu. Ya udah, terus kita sama-sama ketemu orang tua asuh, makanya dia jadi karma. Iya dulu dia ngomongin, nggak benci sih, cuman bingung aja gitu loh. Nah cuman ya, nah terus terserah lah ini mau dicontohin atau enggak ya. Cuman karena saya percaya di dalam Tuhan itu udah terbuka. Saya ini seumur hidup ngebohongin orang tuh udah banyak banget lah ngebohongin orang. Jadi setelah saya kenal Tuhan, saya udah nggak mau ngebohong lagi. Kalau salah bener-bener. Ya kalau saya salah ya tolong dimaafin. Kalau nggak bisa dimaafin ya udah berarti kita udah nggak sejalan. Nah jadi pertama kali saya ngedeketin sama istri, saya buka semua rahasia saya, bukan rahasia, kebenaran yang ada. Saya ini siapa sih? Masa lalu saya apa sih? Semua saya buka. Nah, gimana tuh reaksi itu baru dia mau tuh? nembak loh. Oh, saya baru belum nembak. lamar loh. Belum ngelamar. Jadi karena saya juga udah mau serius gitu loh. Jadi saya pikir kalau dia nggak bisa terima saya, udah berarti bukan jodoh saya. Berarti bukan dari Tuhan. Cuma kalau dia bisa terima, berarti Tuhan memberikan anugerah yang besar buat dia untuk bisa menerima saya. Saya buka. Dari situ dia cuma shock aja. Saya bilang saya mau sama dia, mau pacaran. Cuma keadaan saya kayak gini. Akhirnya dia nanya-nanya dulu sama beberapa pembina, kakak-kakak pembina perempuan. Oh jadi ada konsultasi dulu ya. Saya udah capek lah kalau ngebohongin orang, buka dikit-dikit. Ntar kesannya kayak gua ketipu lagi, nggak mau lah. Kucing dalam karung. Iya, gitu. kita buka aja karungnya nih, lihat sendiri ya karungnya ya. Nggak ada yang ditutupin lagi. Nah itu butuh berapa lama tuh sampai akhirnya Feni akhirnya ya udah menerima. Lupa ya. Kita tuh Berapa Fen? kita seminggu tuh. Oh seminggu katanya. Seminggu. Doanya dikencangin dikit. Enggak lah. Ya, cuman ya ini aja. Ya dulu kan memang lagi ada duit. Ya dulu tuh nggak ada duit kan saya. Namanya keluar dari rehab. Iya. Masih punya utang lagi dulu. Dia yang bayarin tuh utang saya tuh. Wow. Itu blessing banget berarti ya. Iya. Dikirimkan Tuhan Blessing pasangan lah, hidup aneh-aneh yang luar biasa ya. Udah muka pas-pasan, masa lalu buruk, duit nggak punya, masa depan belum ketahuan, mau-mauan dia, ya udahlah. antara ketulusan sama kebodohan. Gimana Fen? Ketawa aja Ibu Feni di situ. Iya. Aduh Ibu Feni. Berarti setiap momen demi momen dalam pernikahan, dalam rumah tangga segala macam itu proses demi prosesnya lu anggap sebagai suatu yang membebani atau enggak? Sorry, di mana lagi? Setiap momen nih dalam pernikahan lu sekarang dari proses masa lalu kan, ya kan masuk dalam pernikahan. Tadi kan lu bilang malah lu merasa itu tidak menjadi hal yang pelik buat lu. Tapi ada tantangannya nggak sebenarnya di dalam situ? Oh ada. Akibat dari masa lalu lu tapi kita bicaranya ya. Ada. Nah itu ya makanya saya bilang kayak ada duri dalam daging ya kalau bahasa Paulusnya itu. Karena saya udah gimana ya, ketika kita bertobat itu kan kita nggak di brainwash, pikiran kita hilang. Pikiran yang lama kan masih ada.
rasa-rasanya itu masih ada gitu loh. Dan lingkungannya pun juga masih ada. Jadi ya kadang-kadang ada momen-momen di saat kita down, kita lagi lemah, kita lagi nggak sadar, banyak pikiran, kayak terperangkap ya. Saya suka bilang iblis itu suka membawa kita masuk ke dalam perangkap. Tapi tergantung kitanya. Makanya kita perlu Tuhan, perlu firman Tuhan supaya kita nggak masuk ke dalam perangkap. Memang kadang-kadang kesibukan dan lain-lain sering membawa kita ke sana gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang memicu apa ya, perselisihan mungkin ya. Cuma jarang banget itu, serius jarang banget. Jarang banget lah. Awal-awal aja, awal-awal punya anak satu, kalau istri kan orangnya keras, kalau saya kerasin dia lebih keras lagi. Ya dulu ya itu, oke saya kabur, besoknya dia kabur gitu. Tapi untungnya kita udah tahu kabur, lari aja ke pembina tuh satu tuh. Iya. Ditolak. Siapa tuh? Boleh disebutin namanya mungkin? Kabur aja. Jadi udah tenang, udah tahu. Udah tahu ya langsung Kaburnya ya. kemana gitu loh. Ya itu penting ya, kita punya mentor, kita penting, punya pembina, itu penting sekali. Jadi saat kita lagi ngalamin sebuah konflik di dalam keluarga, kan kita bisa datang ke orang yang tepat kan, seperti itu. Kalau sekarang ya puji Tuhan ya married kan kita udah 17 tahun, anak 2, pelayanan juga terus. Tuhan bentuk kita lewat pelayanan juga. Di saat saya lagi tinggi, dia merendah. Kalau dulu nggak mungkin, saya tinggi pasti dia lebih tinggi. Gak ampun, saya tantangin apapun dijadiin sama dia dulu. Kalau sekarang enggak, saya tinggi dia langsung turun. Itu yang kadang-kadang membuat saya, amazing sih, amazing. Jadi lebih banyak saya yang jujur ya, mungkin karena saya kerja atau apapun, lebih banyak saya agak terbalik posisinya sekarang. Tapi saya akhirnya sadar diri juga, ini bukan istri lo yang dulu lagi lo yang kayak gitu loh. Jangan, ibaratnya dia udah ngalah jangan diinjak gitu loh ya, kayak gitu loh. Jadi pas saya udah mulai tinggi ya udah, saya sadar akhirnya udah. Kalau saya udah mulai ngomong tinggi, dia diem aja, saya jadi mikir juga, tetap mikir juga. Ya udahlah, nggak bener nih, jangan diterusin lagi, jangan terjebak lagi, jangan kepancing lagi. Oke. Yang terakhir nih yuk, lo ada mau sampaikan message apa buat Bapak Ibu semua yang menyaksikan podcast kita pada hari ini? Message-nya singkat apa panjang ya? Ya 10 menit lah, boleh lah. 10 menit ya. Ya message-nya ya dari yang saya ngomong ya, maksudnya khususnya para orang tua, belajarlah menjadi orang tua yang benar. Cuman kunci dasarnya itu sebenarnya ada di Tuhan sih. Karena zaman ini kan dinamis, zaman berubah, generasi berubah. Baby boomers, X, Y, Z, sekarang udah ke alpha, milenial, itu semua punya treatmentnya masing-masing. Cuma saya percaya kalau basicnya firman Tuhan, kita akan membangun fondasinya itu juga benar gitu loh. Jadi mau anginnya macam apa, nanti triknya seperti apa, cobaannya dirubah seperti apa, itu kita akan tetap kuat. Nah, jadi kalau kita udah tetap kuat pun, nah terus misalkan kita membangunnya kurang tepat atau gimana, tiba-tiba nanti ada masalah, apapun masalahnya, kuncinya tetap balik ke firman Tuhan lagi. Ini mungkin itu mah orang juga tahu firman Tuhan. Cuman saya yakin orang-orang yang memang mengalami emang benar kuncinya itu firman Tuhan. Gak ada lagi selain itu. Semuanya itu yang bisa memulihkan itu ya cuma Tuhan juga. Apapun masalahnya yang bisa memulihkan cuma Tuhan. Gak ada hidup yang lebih rusak, dosa yang lebih merah. Gak ada. Kalau Tuhan udah turun tangan, semua itu bisa terselesaikan. Saya udah membuktikan lah. Gak ada yang lebih, yang menurut orang udah gak mungkin, gak ada harapan. Ibaratnya buluh yang terkulai itu
sama Tuhan tuh nggak dipatahin, justru dia bentuk. Jadi apapun yang kita miliki, yang kita nggak miliki, yang kita mau, satu hal yang pasti, kayak dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang ya saya cukup punya lah. Dulu saya nggak melayani, sekarang saya melayani. Yang dulu saya nggak pernah ada, sekarang saya ada. Cuma saya selalu momen-momen saya menghadap Tuhan, saya bilang, Tuhan, hati saya berubah apa enggak? Karena saya tahu senang, sedih, suka, duka, sakit, sehat, kaya, miskin, Tuhan harus tetap ada dan harus jadi tempat pertama. Amin. Karena saya nggak mau kaya kehilangan Tuhan, apalagi miskin. Itu bodoh banget. Udah miskin kehilangan Tuhan, gitu banget. Kalau udah kaya kehilangan Tuhan, saya nggak mau. Intinya sih itu aja. Karena ya dari 2001 sampai sekarang, saya ngerasain 23 tahun itu Tuhan nemenin saya. Dan bener apa yang kata Paulus bilang, semua yang dulu aku anggap keuntungan itu sebenarnya sampah. Sampah yang agak susah dibuangnya nih. Karena udah ada di ya 2001 berarti 23 tahun ada di situ juga. Setengah hidup saya di situ gitu loh. Agak susah ngebuangnya, seperti ngebuang duri dalam daging. Seperti itulah. Oke, saya yakin setiap dari kita pasti sangat diberkati ya melalui sharing dari Bro Rio pada hari ini. Message terakhir yang tadi disampaikan, apapun kondisi Bapak Ibu semua saat ini, kunci utamanya satu, selalu balik kepada Tuhan dan dasar firman Tuhannya. Mau sekelam apapun masa lalu kita, ketika Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia akan bekerja dan Dia akan memulihkan, maka Dia akan lakukan. Dan Dia akan lakukan sampai tuntas. Puji Tuhan, sampai kita bertemu lagi dalam Sinergi Podcast selanjutnya. Thank you, bro. Thank you. God bless. God bless itu.